Halo semuanya, selamat datang di Paham edisi 2, sebuah ruang dialog yang mengedepankan pemahaman, analisis, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Pada edisi kali ini, kami hadir dengan tema spesial menyambut 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Perkenalkan, saya Dias akan memandu jalannya diskusi kita hari ini. Tidak terasa, kampanye global 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan telah menginjak hari-hari pertengahan. Akan tetapi, perbincangan tentang kekerasan berbasis gender, khususnya di lingkungan terdekat kita seperti kampus, tidak boleh berhenti hanya dalam rentang waktu ini. Kampus, yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk menimba ilmu dan berkembang, justru seringkali menjadi lokus dari berbagai bentuk kekerasan yang terselubung maupun terang-terangan. Hari ini, kita berkesempatan untuk berbincang dengan Kak Anissa, seorang narasumber yang sangat berkompeten di isu ini. Melalui diskusi ini, kita akan mengupas tuntas mulai dari pemahaman dasar, dampaknya terhadap hak asasi manusia, mendengarkan perspektif suara penyintas, hingga langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Halo, selamat sore Kak Anissa. Halo, selamat sore. Sebelumnya mungkin Kak Anissa ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, semuanya perkenalkan, aku Anissa Rizkia dari Ilmu Politik FISIP Angkatan 2023. Wah, keren banget nih saat ini kita sedang bersama dengan Kak Anissa. Mungkin kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mungkin kita bisa mulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu nih Kak Anissa. Kekerasan berbasis gender itu sebenarnya apa sih Kak? Dan mengapa fenomena ini bisa terjadi bahkan di ruang yang seharusnya aman seperti kampus? Oke, kita berbicara soal kekerasan berbasis gender, itu sebetulnya ada dua nih jenisnya. Ada yang namanya KBG, ada yang KBGO. Nah, kalau KBG ini sendiri kekerasan berbasis gender yang umumnya terjadi di luar ranah media gitu. Kalau kekerasan berbasis gender online ini udah banyak banget fenomenanya, terutama di media-media massa ya. Kayak mungkin teman-teman ngeliat di Twitter, di Instagram, akun-akun doxing, dan mayoritas pasti korbannya perempuan. Walaupun kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan saja, laki-laki juga bisa terjadi terkena jadi korban kekerasan seksual, tapi faktanya juga perempuan lebih sering menjadi korban dari KBG itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita bahas soal pelecehan seksual, itu ada tiga ya macamnya, atau empat. Pertama itu ada yang verbal, non fisik, non fisik, sama satu lagi itu yang di KBGO tadi yang di media massa tersebut. Nah, kalau misalkan tarikannya tadi ke kampus ya. Iya. Nah, sebetulnya kita nggak bisa munafik gitu. Kalau yang namanya budaya patriarki itu udah mengakar di negara kita sendiri dan itu kian tumbuh sampai ke lingkup-lingkup terkecil yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga, teman, lingkungan, bahkan bisa sampai di universitas yang isinya mungkin orang-orang akan expect dengan punya pemikiran yang open minded, tapi ternyata patriarki, pemikiran yang patriarki sama orang-orang yang ada di kampus itu nggak bisa dipisahkan juga gitu. Jadi kalau misalkan budaya patriarki ini di kampus masih berkembang dan tersebar luas gitu, walaupun di setiap fakultas aku yakin ya kayaknya udah ada uh, kementerian pengarus utamaan gender mungkin pun di ranah BEM Sebrawijaya di EM itu kan juga udah ada ya P3. Tapi nggak menutup kemungkinan tuh pencerdasan ke orang-orang yang patriarkis ini belum terkena. Jadi menarik banget nih isu soal seputar anti kekerasan terhadap perempuan ini. Karena persoalan ini tuh tidak hanya soal individu ya Kak, tapi itu juga pengaruh dari struktur sosial dan budaya yang membentuknya. Dan kekerasan ini tuh tidak hanya terjadi terhadap perempuan saja, namun juga terhadap laki-laki. Kita sudah di latar belakang, mungkin kita akan lanjut ke seksi berikutnya, yaitu isu utama kekerasan berbasis gender di kampus. Terima kasih Kak Anissa atas penjelasannya. Nah, sekarang kita akan menyelami lebih dalam lagi tentang bagaimana isu ini mewujud secara nyata di lingkungan kampus. Dalam pengamatan dan pendampingan kakak sendiri nih, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender seperti apa yang paling sering ditemui di kampus? Apakah ada karakteristik khusus yang membuat kekerasan di kampus berbeda dengan di ruang publik lainnya nih?
Kalau yang sering aku temuin sendiri ya, itu terkait jokes-jokes seksis yang kadang aku nggak sengaja denger gitu. Dan mayoritas itu yang ngomong tuh biasanya teman-teman cowokku yang ada di kampus. Nah, kadang mereka emang ngelakuin itu tuh pas emang ya udah mereka lagi nongkrong aja. Tapi aku sebagai perempuan dan aware gitu sama terkait kekerasan seksual yang terjadi, mendengarnya tuh seolah-olah kayak walaupun bukan aku yang diobjektifikasi ya, ketika mendengar jokes-jokes seksis mereka itu, yang aku pikirkan adalah, oh mungkin memang laki-laki itu ketika sebagai mahasiswa ya di kampus bisa menjaga citranya gitu sebagai seorang mahasiswa. Tapi di balik itu semua kita nggak ada yang tahu. Bahkan gini, orang-orang aktor-aktor organisasi aja itu bisa loh jadi pelaku kekerasan seksual. Dan bahkan udah ada yang dikasih sanksi dari komite etik gitu lewat proses ULT KSP, dan itu pun sulit gitu untuk korban bisa berani gitu untuk mau mengurus kasus kekerasan seksual ini sampai pelaku itu dijatuhi hukuman di kampus gitu. Nah, gini juga kadang organisasi itu tahu ada pelaku kekerasan seksual di fungsionaris mereka, entah staf, entah BPH-nya dan lain-lain. Tapi sebagai organisasi mereka itu tidak punya wewenang lebih untuk menjatuhkan sanksi. Nah, tugasnya hanyalah sampai mengawal korban dan yang pasti berpihak terhadap korban. Untuk penjatuhan sanksi itu ranahnya masuk ke eh, pendampingan hukum LBH sama juga dari ULT KSP kalau korban dan pelaku itu dari satu fakultas yang sama ya di FISIP. Tapi kalau misalkan berbeda itu biasanya lewat Satgas PPKS UG gitu kan. Nah, susahnya tuh di sana. Kadang relasi kuasa itu kan juga juga membuat korbannya jadi takut melapor. Terus itu sih selain jokes-jokes seksis yang mungkin ada teman-temanku ya mau perempuan mau laki-laki kadang kalau ngelihat eee, teman-teman perempuan yang bebas berekspresi gitu di kampus masih suka di-labeling gitu sama mereka, di stigma. Wah, emang ini tapi stigmatisasinya itu nggak cuman ke arah objektifikasi, tapi langsung ke labeling seksualitas. Jadi langsung Iya, dicap gitu langsung ya. dicap. Oh, misalkan perempuan yang seperti ini kayaknya dia sorry apa ya, gimana ya? Bukan menyinggung atau gimana, oh lesbi nih. Kayak gitu. Dan jadi langsung di-labeling sama mereka. Sering banget kok itu di fakultasku saya juga terjadi. Jadi generalize gitu ya Kak istilahnya. Nah, tadi juga soal jokes-jokes itu berarti itu bisa terjadi di lingkungan terdekat sendiri nih, apalagi di teman-teman sendiri. Oke, tadi kakak juga mention tentang mungkin ada yang ngelakuin hal itu, tapi di organisasi sendiri ada BPH-BPH yang mungkin tidak berani menegur seperti itu. Kalau begitu, faktor-faktor apa aja nih selain tadi yang kakak sebutkan di dalam sistem kampus yang seringkali secara tidak langsung melanggengkan atau membuat kasus-kasus seperti ini masih sulit terselesaikan? Oke, yang pertama itu dari birokrat sih. Birokrat kampus itu sendiri. Pernah waktu itu ada isu perdek KS divisi itu harus disahkan. Tapi itu sama calon-calon dekan yang waktu itu berganti, waktu itu kan ada debat terbuka gitu ya. Aku sempat menyampaikan juga bagaimana janji Bapak gitu tentang pengawalan Perdek KS ini bisa disahkan gitu. Karena sejauh ini kita make ya Pertor nomor 70 tahun 2021 kalau nggak salah. Dan itu dari birokrat memang tidak tahu ya mungkin ada alasan di balik mungkin ketika menjatuhkan sanksi kepada pelaku KS yang apalagi yang punya kuasa, yang punya power, dan mereka punya pengaruh dari tangan kanan birokrat itu sendiri untuk ke organisasi-organisasi mahasiswa. Lagi-lagi itu melindungi kekuasaan mereka gitu. Karena mau di fakultas manapun ya kemarin juga kita abis tahu gitu UB lagi banyak kasus-kasus kekerasan seksual, ya kan? Itu wah benar-benar menyayat hati ya karena sejauh ini aku nggak menihilkan gitu teman-teman udah banyak banget yang menyuarakan soal apa namanya anti kekerasan seksual terus juga 16 HKTP ini menjadi momentum yang paling pas banget lah gitu tapi masih aja ada orang yang nggak aware sama hal ini selain dari birokrat tadi itu terkait ini sih lingkungan yang mendukung dan menormalisasi orang itu melakukan hal tersebut gitu misal tadi orang yang punya kuasa ada di lingkungan yang mana ya udah dia ini orang yang paling berkuasa, dia yang memiliki relasi lebih banyak sehingga ketika teman-teman yang mungkin mengetahui atau curiga, cenderung teman-teman ini akan entah membantu menutupi atau memilih untuk menjauh secara pelan-pelan gitu. Nah, pada akhirnya bangkai yang mau ditutup ditimbun beribu-ribu
di tanah di bawah permukaan laut juga kalau misalkan pada akhirnya udah ketahuan ya akan kecium juga kan bangkai itu. Gitu sih. Dan baru-baru ini juga di FISIP ada kejadian kasus kekerasan seksual yang pelakunya itu terduga sih, ini orang masih terduga. Dia adalah salah satu dulunya mantan organisatoris dan memiliki pengaruh yang cukup kuat sih di jurusannya itu. Kalau kayak gitu mungkin agak sulit nih Kak untuk diungkapkan kalau seperti ini karena mungkin yang masih terduga ini pengaruhnya masih kuat. Masih kuat, iya. Walaupun untungnya teman-teman angkatannya itu betul-betul udah nggak nggak memihak dia dan nggak ada yang mendengarkan dia mau klarifikasi dan lain sebagainya gitu sih. Jadi mungkin malah justru bumerang ya Iya. bagi korban karena masih ada pengaruh yang kuat banget dan itu bikin sulit percaya Hmm. warga sekitar situ. Oke, kita udah ngobrol tentang isu utama nih. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang dampak terhadap hak asasi manusia. Kalau kita lihat dari perspektif HAM sendiri, kekerasan berbasis gender jelas bukan sekadar pelanggaran etik, tapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar. Menurut Kak Anissa sendiri, dampak seperti apa yang biasanya dialami oleh korban kekerasan di kampus, baik secara psikologis maupun sosial? Ya udah pastinya kalau secara dampak sosial ya, apalagi orang-orang yang masih menyalahkan terjadinya kekerasan seksual itu karena salah si korbannya. Lagian sih kamu pakai bajunya terbuka. Lagian sih kamu harusnya pakai pakaiannya tertutup. Kan jadi mancing orang. Nah, orang-orang yang masih punya pemikiran misoginis, seksis seperti itu pasti mau dikasih pemahaman sepanjang apapun, sesering apapun, kalau dari dasar jadinya nggak mau ngerubah otaknya ya, bakalan tetap sama aja kayak gitu. Ya, dan kalau misalkan dampak sosial udah pasti dia akan punya trauma, ya kan? Apalagi kalau masih dalam proses pendampingan, kasusnya masih berjalan, dan cenderung dia mungkin akan menutup diri gitu. Karena setiap korban KS itu punya trauma baiting yang berbeda-beda gitu. Punya trauma baiting yang setelah dia pernah, maaf banget, sorry banget, di apa ya, menjadi korban, ada yang traumanya itu justru dia semakin memberanikan dirinya untuk menjadi orang yang bebas, ada yang betul-betul depression gitu. Gak ngerasa hidupnya itu udah bukan milik dirinya lagi, ngerasa kotor dan sebagainya gitu. Cuman pemahamanku selama aku dari maba di FISIP dan di UB ya, kayaknya kalau pengucilan sosial itu udah pasti ke si pelaku. Walaupun ada yang memihak si pelaku juga, tapi pengucilan terhadap pelaku itu lebih besar. Nah, terus menurut aku kalau misalkan terkait akademik, itu buat korban justru suffering banget bagi para korban untuk bisa tetap jaga kondisi mentalnya, kondisi kesehatannya, kondisi pikirannya untuk menyeimbangin sama akademik. Tapi penurunan-penurunan prestasi, terus juga jarang masuk kelas, jadi takut untuk ketemu orang banyak, itu udah pasti. Karena ya itu normalnya manusia aja ketika terkena masalah, apalagi kalau kasusnya ini sudah dilaporkan ke blow up di media sosial. Nah, tapi aku selalu respect dan kagum sama korban-korban yang berani untuk bersuara sih. Iya, jadi kalau soal kayak gini tuh agak susah banget apa ya namanya, susah banget ditangani karena dari korban sendiri perlu pendampingan secara khusus banget. Kita perlu hati-hati banget terhadap korban karena korban sudah mengalami trauma secara internal maupun eksternal. Apalagi itu juga mempengaruhi bagaimana nanti korban berkegiatan untuk seterusnya seperti itu. Karena hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di kampus tidak hanya merugikan individu aja, tapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan di lingkungan akademik. Oke, mungkin segitu untuk dampak terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk ke suara penyintas dan upaya perubahan. Setelah mendengar penjelasan tentang dampak hak asasi manusia yang sangat berat bagi korban, kita semua pasti sepakat bahwa kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita perlu mendengarkan suara mereka yang paling langsung merasakan dampaknya, para penyintas. Kak Anissa, berdasarkan pengalaman mendampingi para penyintas, bagaimana biasanya suara dan pengalaman mereka bisa menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan di kampus? Dan bagaimana kita sebagai komunitas kampus, sebagai NGO, sebagai Amnesty sendiri, bisa memastikan bahwa suara mereka didengar dengan empati, bukan dihakimi. Oke, mungkin first of all, aku belum punya pengalaman seperti para peer counselor ya untuk mendampingi
para penyintas, para korban di kasus KS ini. Cuma kalau misalkan waktu itu pernah ada, aku sempat mendampingi teman kawan satu organisasi aku yang waktu itu sempat ya menjadi salah satu penyintas, cuman aku nggak bisa menceritakan kronologinya ya, nggak bisa sampai sana. Nah, tapi dari pihak penyintas ini sendiri, dia aku kagumnya adalah dia memang salah satu orang yang berani gitu untuk bersuara, dan track recordnya ini juga emang anak yang kritis gitu. Jadi ketika suatu hal itu menimpa dirinya, dia merasa oke, mungkin orang lain bisa nolongin saya, tapi saya tuh harus menolong diri saya sendiri dulu gitu. Jadi ketika ketika para penyintas tersebut apa ya sedang dilakukan pendampingan, nah itu tuh yang harus di make sure tuh betul-betul dirinya sendiri gitu kuat nggak, karena kan kita harus paham concern korban ya. Kalau misalkan memang mau didampingi atau lagi butuh waktu sendiri dulu, oke, akan kita kasih waktu, kasih jeda dulu. Nah, buat kekuatan itu menurut aku harus berasal dari hal-hal yang kolektif gitu, karena cukup sulit untuk menyebarkan awareness yang kalau misalkan di dalam pemahaman dan apa ya kayak persetujuan gitu, oh sebenarnya kekerasan seksual itu nggak cuma pas mereka udah terjadi pemerkosaan aja, karena jujur aku di detik ini ya aku udah capek banget kalau bahas pelecehan KS, ngejelasin piramida kekerasan seksual ke teman-teman aku yang notabene itu laki-laki, karena at the end mereka itu tetap ngerasa ya udah itu jadi bahan jokes aja, dan mereka ngerasa kalau belum diperkosa mah ya udah bukan kekerasan. Ada, iya, ada nir empatinya, dan mereka itu nggak pernah merasakan karena ya itu kaum kaum mereka sendiri yang melakukan gitu. Bahkan kaum mereka sendiri pun melakukan itu terhadap sesama kaumnya, sesama laki-laki gitu. Jadi nggak pandang bulu gitu. Terus mungkin tadi itu pengalaman jadi salah satu apa ya pelajaran sih bagiku ketika melihat kasus kekerasan seksual yang harus kita hati-hati itu di bagian mana aja yang tidak boleh kita lakukan, itu seperti apa, dan sama sekali jangan pernah melihat dari perspektif pelaku gitu ketika korban itu udah mulai memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap para pendamping gitu. Walaupun ada proses mediasi nanti dan lain sebagainya, kalau korban setuju untuk diselesaikan bukan secara di blow up ataupun lewat jalur hukum gitu. Gitu sih mungkin tadi bagi ini ya para NGO atau community yang ada di kampus. Menurut aku dengan kita sebagai NGO, sebagai sebagai mahasiswa, sebagai komunitas yang ada di kampus, dengan membentuk-bentuk diskusi yang aware sama kekerasan seksual, mungkin juga memberikan pemahaman tentang apa itu artinya misogynis, apa itu artinya KBG, KBGO, dan mungkin teman-teman juga masih di luar sana gitu ya, di luar teman-teman yang peduli dan ikut di dalam gerakan anti kekerasan seksual itu, masih tabu gitu sama yang namanya male gaze atau female gaze gitu. Nah, male gaze sama female gaze ini kan juga jadi salah satu komersialisasi gitu bagi orang-orang yang menikmati apa ya istilahnya menikmati tubuh perempuan atau laki-laki yang dikomersialisasikan gitu. Dan biasanya yang jadi modelnya itu juga bukan tanpa sepengetahuan mereka. Nah, itu juga salah satu masuk ke pelecehan seksual karena tidak ada yang konsen. Beda dengan PSK-PSK yang memang mereka secara individu itu apa ya istilahnya mengkomersialisasikan dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah itu ada perdebatannya lagi sih, seru untuk dibahas. Gitu sih mungkin. Oke, jadi mungkin ada beberapa model-model yang tadi ya, yang diberlakukan without consent. Oke, benar banget nih. Oke, dengan mendengarkan dan memvalidasi pengalaman mereka, kita sebenarnya sedang membangun fondasi yang kokoh untuk perubahan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada keadilan. Dan kita sendiri sebagai NGO, sebagai Amnesty juga harus tahu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Oke. Halo Kak, aku Saila sebagai moderator kedua. Di sini aku akan take over mengenai apa yang kita bisa lakukan. Jadi, setelah mendengar semua penjelasan tadi, muncul pertanyaan besar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Baik secara mahasiswa, dosen, maupun masyarakat kampus secara keseluruhan. Oke, mungkin kalau untuk
penanaman ya, penanaman kesadaran itu adalah paling penting untuk dilakukan. Bisa dimulai dari mulut ke mulut gitu sesama teman yang memang pada dasarnya kita peduli gitu sama gerakan anti kekerasan terhadap gender, gerakan anti kekerasan seksual, dan apa sih pentingnya pemahaman terkait kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual gitu, dan pengaruhnya di hidup kita ketika kita mengerti dan bisa mengasih pemahaman ke orang lain itu juga apa. Karena itu untuk menyebarkan narasi. Karena kalau misalkan, oke mungkin sekarang udah banyak banget ya diskusi, terus juga kajian, terus juga nah, infografis tentang awareness terkait kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu nggak semua orang tuh mau ikut serta dan mau baca gitu. Karena kenapa ya? Karena mereka itu memang pada dasarnya belum punya urgensi gitu. Kenapa kita harus datang ke diskusi-diskusi tersebut? Makanya sebelum sampai ke hal itu, pertama tadi sih omongan dari mulut ke mulut sama temen tuh menurut aku sengaruh itu untuk menumbuhkan awareness lagi ke orang-orang yang masih tabu gitu mungkin sama perbedaan pengertian dari KSP dan juga KBG itu sendiri gitu. Terus juga kalau untuk ini ya memahami cara mendampingi penyintas untuk mendapatkan keadilan itu harus melalui tahapan yang betul-betul adanya namanya pelatihan dulu gitu. Biasanya ada sekolah-sekolah apa sih namanya yang membentuk untuk menjadi peer counselor. Aduh aku lupa namanya apa. Itu biasanya materinya itu terkait simulasi gitu. Ketika kita kelasnya itu terkait simulasi, kita sedang mendampingi penyintas, terus langkah baik yang diambil itu seperti apa yang tidak boleh dilakukan. Itu sih harus mengikuti kelas-kelas itu dulu, terus mungkin juga bisa bergabung dari bagian organisasi atau salah satu pihak yang punya wewenang gitu. Kalau misalkan di Malang itu ada namanya LBH Keadilan kalau nggak salah yang memang khusus untuk mengurus terkait kasus kekerasan seksual ini. Kalau di fakultasku sendiri itu ada WLTKSP, mungkin kalau misalkan tahapnya sampai universitas itu mungkin ada Satgas PPKSUB. Nah, terkait hal-hal seperti itu. Terus juga dukungan buat para korban kekerasan seksual itu nggak bisa sembarang dukungan aja. Karena kalau misalkan korban mendapatkan dukungan nih dari mungkin kasusnya itu belum blow up, tapi udah ditanyain, kamu bla 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 yang mana itu membuat ia semakin terpuruk gitu karena kok orang-orang udah pada tahu kasus aku, tahu dari mana, sedangkan dari korban sendiri ini belum melaporkan gitu ke LTKSP dan lain sebagainya gitu sih. Terus juga menurut aku mahasiswa itu kan memang agen perubahan ya, tapi kalau mereka tidak mau merubah dirinya untuk stop berlaku seksis, stop punya pemikiran yang misoginis dan patriarkis, apalagi kalian itu hidup udah di zaman Society 5.0 dan nggak bisa semuanya itu masih tentang dan yang melulu soal apa yang mau kalian lakukan gitu mengikuti hasrat seksual kalian gitu sih karena aku yakin udah banyak kok teman-teman yang aware sama hal-hal ini. Tugas kita ngebabat abis orang-orang yang masih punya pemikiran seksis dan lain-lainnya tadi. Itu ya mungkin agar bisa menciptakan lingkungan yang aman secara besar. Oke, berarti eh, jadi perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti berani menegur perilaku tidak pantas atau mendukung teman yang menjadi korban atau ikut menyebarkan informasi tentang mekanisme pelaporan yang ada kayak tadi kakaknya jelaskan ya. Oke, demikian diskusi kami tadi yang sangat mendalam dan penuh insight pada Paham edisi 2 kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Anissa yang telah berbagi pengetahuan dan rangkaian pembicaraan kita hari ini telah membawa kita sebuah kesadaran bersama bahwa kekerasan berbasis gender di kampus adalah masalah sistemik yang membutuhkan solusi kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab korban atau unit tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai sivitas akademik. Dari pemahaman dasar, mengalami dampaknya yang terhadap hak asasi manusia hingga mendengar betapa berharganya suara penyintas, kita belajar untuk tidak menutup mata. Perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, dari menegur yang bercanda seksis atau mendorong kampus kita untuk memiliki awareness yang lebih baik ya.
Mari kita jadikan momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini sebagai kebijakan untuk terus mengkontribusi menciptakan kampus yang benar-benar aman, inklusif, dan bermartabat untuk kita semua. Terima kasih Candlelights yang sudah mendengarkan. Stay tune untuk di podcast Paham selanjutnya. Oke.